Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fakta, selamat datang di Fakta Inspiratif Channel. Tentunya di channel ini kita akan memberikan edukasi-edukasi mengenai setiap video-video penampakan hantu. Apakah video itu benar-benar video penampakan real atau sebuah rekayasa belaka? Nah, tentunya setiap video-video berbau penampakan hantu yang tertera di YouTube atau hadir di channel YouTube, tentunya hal itu identik dengan sebuah rekayasa atau settingan belaka. Kenapa? Kenapa channel Fakta Inspiratif ini tidak mensupport atau tidak mendukung channel-channel penampakan hantu seperti membuat reaction mengenai bagaimana kengerian hantu-hantu penampakan yang bisa ditimbulkan oleh channel-channel konten kreator seperti penampakan hantunya miliknya dari Beda Alam Official, Family Loss, Iman Naslos, Sakral Official, habis itu ada dari Kamboja TV, masih banyak lagi konten kreator hantu-hantu lainnya. Nah, ada pertanyaan dari subscriber mereka yang berkomentar di channel saya mengenai, "Lu kenapa sih bang nggak mensupport channel mereka dengan mereaction video-video penampakan hantu mereka kalau bahwasanya memang penampakan itu real dan nyata dan lu memberi efek seperti lu menyukai konten mereka gitu." Di sini saya melakukan reaction bukan tidak menyukai channel mereka, bukan saya membenci channel mereka. Di sini saya memberikan edukasi kepada masyarakat yang harusnya notabene tidak mudah dibodohi oleh konten-konten yang berbau pembodohan publik tentunya ya. Nah, untuk sekedar mencari hiburan, masih banyak hiburan-hiburan yang bisa kita lakukan. Contohnya seperti kita melakukan kegiatan atau aktivitas bersama anak kita, melakukan kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat seperti bela diri, olahraga, semacamnya ya. Kalau nonton film hantu-hantuan, itu tidak akan meningkatkan kualitas diri kamu tentunya ya. Kamu hanya akan merasakan sebuah kengerian yang dimana kengerian itu sebenarnya nggak ada artinya gitu ya. Nah, apalagi efek buruk dari suka menonton film hantu-hantuan adalah efek buruknya tidak lain adalah kamu tidak percaya diri jika kamu pergi keluar atau kemanapun sendirian. Kamu ke hutan, kamu jalan malam membawa kendaraan, kamu tidak percaya diri. Kenapa? Karena kamu merasa ditakuti atau diikuti oleh hantu-hantu tersebut. Nah, ada satu komentar dari subscriber dari Beda Alam Official berkomentar di video saya yang mengenai apa kemarin tuh ya, yang kuntilanak bajigur ya. Di situ beliau berkomentar seperti ini, "Saya juga bingung sama Beda Alam Official ini bang, kenapa?" Nah, kenapa dia bingung? Nanti saya lampirkan nanti ya chatnya ya. Jadi saya akan nyampaikannya dulu secara analogi yang saya simpulkan. Saya bingung dengan channel Beda Alam Official ini bang. Di video mereka mengajarkan kita untuk takut kepada Allah atau kita di video Beda Alam Official dia mengatakan bahwasanya kita harus melakukan hal-hal yang baik. Sementara Beda Alam Official menerima endorse dari trading binomo. Bukan saya tidak dapat endorse, tapi pertanyaannya, trading adalah judi. Apalagi afiliator kan? Trading adalah judi. Kenapa saya katakan seperti itu? Menang belum tentu, kalah sudah pasti ya kan? Di videonya Beda Alam Official sendiri, dia menyarankan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, pertanyaan saya, trading apakah hal yang baik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Jadi, benar dari kata subscriber ya Beda Alam Official tersebut mengatakan, sebenarnya konten dari Beda Alam Official ini bukan memberi kebaikan atau bukan memberi sesuatu yang baik kepada orang, tapi hanya ingin mencari uang dengan sebuah konten pembodohan publik, di mana mereka juga menerima endorse trading. Pasti kalau kamu penikmatnya Beda Alam Official tentu sudah melihat video-video di mana si Alam atau siapapun lah itu ya, nggak tahu saya, dia melakukan endorse berupa trading binomo. Nah, itu pembukaan untuk video terbaru ini ya dari saya. Oke, bagi kamu yang baru pertama kali nangkring di channel ini, kalau kamu tidak kuat iman, kalau kamu tidak kuat pengetahuan, kalau kamu tidak memiliki intelektual dan sebuah pemikiran yang bagus, kamu bakal menolak dengan video yang saya sampaikan ini. Tapi, jika kamu memiliki intelektual dan daya pikir yang bagus sehingga kamu bisa dapat menerima apa yang saya maksudkan dari kenapa saya melakukan reaction video ini. Pembodohan publik itu tidak baik ya. Pembodohan publik itu tidak baik. Oke.
Bagi kamu yang masih stay tune terus di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kamu sehat selalu, keluarga kamu dalam lindungan Allah, kamu murah rezeki, dan apapun masalah yang kamu hadapi, semoga lancar. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah, pada malam hari ini, saya akan membahas channelnya Beda Alam Official dengan judul Tamat, Cabut Tanduk dan Bakar Jin Laknatullah Sampai Jadi Abu. Nah, mungkin itulah judulnya, karena saya nggak lihat judul sampai akhir ya. Kenapa saya baru reaction video ini? Ya, kemarin juga sebelumnya saya juga udah reaction. Karena dia ini kan sebenarnya si istrinya suaminya kuntilanak ya, kalau nggak salah ya. Saya lupa juga nih ya. Karena udah sekitar 4 minggu yang lalu video ini. Jadi saya reaction aja. Kenapa saya reaction? Karena saya juga udah nunggu-nunggu ini video terbaru dari Beda Alam Official. Tapi dia nggak upload juga kan. Ya udah deh, karena dia nggak upload, saya reaksinya video lamanya. Karena video yang ini belum saya reaction kayaknya. Kayaknya sih, tapi kayaknya udah ya. Tapi nggak apa-apa lah sih, kita reaction lagi. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, jadi seperti biasa, kalau setiap channel-channel penampakan hantu seperti ya Beda Alam Official, seperti Iman Nasloh, tentu kan ada istilahnya namanya itu mereka tuh seperti bertapa gitu ya. Tujuannya bertapa adalah 10 menit di awal untuk membuang-buang waktu atau ya membuang-buang durasi video biar durasi videonya panjang ya kan. Sebenarnya itu maksud dan tujuannya kenapa video mereka ini sampai 20 menit, 16 menit gitu kan. Karena memang di awal itu hanya untuk membuang-buang waktu. Dengan cara ya bertapa, menjelaskan, "Oh, di sini ada masyarakat diganggu oleh makhluk halus," gitu. Jadi masyarakat tersebut, diganggu. Pertanyaan dari saya, kenapa Beda Alam Official selalu melakukan ekspor itu cuma di Jawa aja? Sekali-sekali pergilah ke Kalimantan ya kan, biar tahu gimana hutannya Kalimantan ya nggak? Ya gitu kan. Rezeki nombloknya pengen tahu di mana, yaitu Nah, di Binomo. baru baru tadi saya bilang, baru tadi saya katakan, kalau Beda Alam Official itu Nah, mengajarkan rezeki kebaikan, nombloknya pengen tahu di mana. tapi ternyata Beda Alam juga mengajarkan kita untuk judi atau trading. Nah, ini buktinya. Jadi, mana yang benar nih sebenarnya? Apakah tujuannya ingin memberikan suatu buah kebaikan, memberikan sebuah, dampak positif dari video tersebut, atau mengajarkan seseorang untuk bermain trading atau bermain judi ya? Karena trading ini ya sama kita taruhan uang, kita baca pasar. Pasar ini berapa menit bakal benar nggak pilihan kita? Kalau benar dapat duit, kalau kalah kita nggak dapat duit. Kalau kalau kita tentukan menang, misalnya ini pasar bakal naik harganya, kita pasang di situ, rupanya tak turun sekian detik gitu kan, rugi kita. Atau kita sold, kita jual gitu kan, kita jual, rupanya harga sedang naik gitu kan, rugi juga kita. Jadi, trading ini sama dengan kamu memasang taruhan, rupanya taruhan kamu itu salah ya kan. Nah, ini apa manfaat dari sorry, apa manfaat yang kamu dapatkan dari video seperti ini? Dia memberikan edukasi kebaikan, tapi dia juga mengajarkan kita untuk berbuat judi ya. Nah, kamu sudah lihat sendiri ya, tidak saya mengatakan, Saya download silahkan subscriber mereka mengatakan dan kita membuktikannya secara langsung ternyata. di langsung aja saya ajari cara main Binomo. Olah, jadi kita nah ini tengok trading. Nah, di sini kita Dia akan endorse trading judi gitu ya. bermain. Syaratnya sangat mudah banget. Jika kalian ingin cuan, Kripto lagi. tinggal login aja ke Jadi, Unreal. apakah hal ini baik? Apakah hal ini benar? Terus Kamu sendiri di dapat sini juga menyimpulkan. kalian Banyak bisa sekali main sih saldo. Nah, gimana cara main banyak saldo? sekali sih, sangat saya sayangi ya, banyak sekali orang yang merasa kalau Beda Alam Official ini memberikan edukasi tentang, kebaikan tuh. Sementara kalau saya tidak langsung kan, trading itu kan bukan hal yang baik gitu ya. Trading itu bukan hal yang baik, kecuali kamu ya sebenarnya banyak sih seperti afiliator atau apa sih afiliator, itulah istilahnya gitu kan, saya kurang tahu juga. Karena kemarin sih saya juga diajak seperti itu, tapi tentunya saya tidak mau karena ya agama saya menolak hal-hal itu, karena MUI pun sudah mengharamkannya gitu kan, Majelis Ulama Indonesia sudah mengharamkannya. Sudah tahu itu diharamkan sama ulama kita. Lah, lantas kenapa mereka menerima endorse itu? Tapi kan mereka kan memberikan, edukasi yang baik, positif untuk kita lakukan perbuatan yang baik. Jadi kan ini kan hal yang bertolak belakang, benar nggak? Ini adalah hal yang bertolak belakang menurut saya ya, di mana memang tidak sinkron gitu ya, tidak sinkron. Dari sini saja mereka sudah menipu, apalagi dengan channel konten-konten isi mereka. Seperti biasa ya, kalau saya sih kesel sih kalau lama-lama kayak gini, kita langsung aja masuk ke
penampakan hantunya. Kita cari penampakan hantunya. Sorry ya, maaf ya. Nah, kita tunggu. Kalau saya ini sukanya ketika penampakan hantu datang gitu. Nah, ini dia. Kayaknya video ini sudah saya reaction dah sebelumnya. Nah, itu. Oh, jadi dia sudah dikunci sama kemampuan. Jadi ternyata Kisuryo ini memiliki jurusnya Shikamaru ya. Apa sih? Jurusnya mengikat bayangan itu ya. Jadi ternyata Kisuryo ini memiliki kemampuan itu gitu. Pertanyaan sih bagi saya. Bukan pertanyaan sih, statement bagi saya. Apa sih sulitnya membuat konten-konten baju hantu-hantuan gini ya? Karena di video sebelumnya saya bisa kok buat pocong settingan gitu kan. Apa susahnya kalau udah banyak viewer yang sebanyak ini gitu kan, viewer yang banyak gitu kan, yang dimana tentunya tidak mungkin bagi dia untuk menyewa sebuah custom atau baju gitu. Video ini udah saya reaction kayaknya udah saya reaction. Karena coba deh kamu lihat video saya yang sebelumnya, udah saya reaction nih video ini. Nah, tengok itu. Tinggal membuat mulut ngangak gitu apa sih, kostum gitu kan. Nah, ini tanduknya. Katanya mau cabut tanduknya gitu. Pakai apa ya cabut tanduknya coba? Coba kamu perhatikan video saya sebelumnya yang babi ngepet gitu kan. Pertanyaan buat saya, ini babi ngepet oke lah kan, bukan makhluk halus ya, setengah makhluk halus sama setengah manusia gitu kan. Ki Suryo memenggal kepala babi ngepet itu menggunakan keris gitu. Keris ini benda tajam yang digunakan untuk menusuk. Oke ya, keris ini digunakan untuk menusuk, bukan menyabit. Bagaimana tulang belakang leher ini bisa potong, bisa lepas lehernya babi ngepet itu dalam hitungan sekian detik gitu. Tajam apa itu keris? Keris itu sampingnya nggak tajam loh. Keris itu yang tajam di ujungnya, sampingnya itu nggak tajam keris ya. Ya ingat ya, itu keris itu tidak tajam. Kecuali pakai samurai Ki Suryo. Mungkin saja ya pakai samurai, bisa saja seperti itu kan. Nah, itu pertanyaan dari saya. Bagaimana hal itu bisa terjadi, memotong kepala babi ngepet dengan keris, dengan hitungan detik. Sedangkan kita kurban aja, ngemotong lehernya lehernya hewan kurban aja itu susah gitu, udah pakai parang yang tajam gitu. Apalagi sampai tanggal-tanggal sama tulang-tulang belakang leher kan. Itu pertanyaan sih bagi saya. Kalau kamu memang orang yang cerdas, orang yang berintelektual tinggi, orang yang memiliki wawasan yang besar, kamu bakal tahu itu settingan atau rekayasa. Nah, apa sih manfaatnya sih bagi saya untuk konteks ini? Manfaatnya adalah saya ingin menyampaikan sesuatu kebenaran ya. Namanya kebenaran itu harus disampaikan sesuai dengan hadis Rasulullah. Innal halal bainu wa innal harama bainu. Sungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, yang baik itu jelas dan yang buruk itu jelas. Makanya saya akan menjelaskan yang baiknya. Bukan saya tidak setuju, tapi ya namanya apapun makhluk halus seperti hantu, jin, pocong, genderuwo, wewe gombel, babi ngepet, ya ini apa nih, manusia kadal, hantu kadal gitu ya. Saya nggak percaya itu nggak ada. Nah, berkali-kali saya katakan, kirim direndra kamu tuh ke sini biar saya gulai direndra kamu tuh. Kayak gitu saya, yakinnya saya. Pertama, saya juga orang tim Ruqyah Syariah ya. Kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Karena itu tidak ada gitu. Tapi kalau kayak Fodo, Santet atau semacamnya itu ada karena mereka manusia yang bekerja sama makhluk halus seperti jin dan setan. Kenapa dukun itu bisa tahu? Tunggu kita pause dulu ya. Nggak usah. Kenapa dukun bisa tahu bahwasanya seperti meramal masa depan? Nah, jin itu, anak setan itu iya, video ini sudah saya reaction nih sebelumnya. Nah, jadi saya jelaskan lagi kenapa seorang dukun atau seorang apalah gitu, ahli santet gitu kan, dia bisa mengetahui 50% hal yang akan terjadi di masa depan. Ya, karena dia sudah bekerja sama dengan jin, kemudian anak buah jin yang paling kecil ini, yang paling bodoh ini, disuruh mengambil berita ke langit gitu kan. Setelah diambil berita ke langit, rupanya ketahuan sama malaikat yang menjaga. Ketika hal tersebut ketahuan sama malaikat, kemudian setan ini lari ke bumi, ingin mengasih berita tersebut kepada jin. Alhasil sebelum sampai berita itu sepenuhnya kepada raja jin ini, dibunuhlah si setan ini dengan malaikat yang menjaga berita tersebut. Maka dari itu, ketika si dukun menyampaikan berita, maka berita itu tidak 50% terjadi, hanya 50-50 gitu. Karena berita tidak sempurna, karena hal itu sudah dihadang oleh malaikat yang menjaga berita tersebut.
Kalau kamu orang yang suka duduk di pengajian, kalau kamu suka mengaji, kalau kamu suka menghadiri pengajian ilmu atau majelis ilmu, maka kamu tahu kisah ini atau kamu tahu cerita ini. Kenapa dukun bisa mengetahui sedikit berapa persen apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, sama halnya dengan konten-konten seperti ini. Konten-konten seperti ini adalah sebuah rekayasa dan settingan karena mereka sudah tahu apa yang bakal terjadi di video mereka. Tidak mungkin kan mereka berdua saja pergi ke hutan gitu. Pasti ada tim lain seperti medis, seperti yang pemberi cahaya, seperti memberikan efek. Nah, kita lanjut ke videonya ya. Nah, ini kan tengok kamu lihat. Coba kamu lihat tangan genderuwonya itu. Itu kan nampak kali baju itu, kostum baju kan. Longgar-longgar kayak kain tujuh juntai gitu kan. Makanya kalau kamu buat konten channel YouTube, berilah memang benar-benar konten yang memang mengedukasi kebaikan gitu kan. Ya, kalau saya tidak setuju dengan hal ini, karena kenapa saya tidak setuju? Ya, ini tidak ada manfaatnya bagi kelayakan banyak. Nah, kita lanjut lagi ke videonya ya. Ini udah jelas ya, itu kain kan? Coba. Nah, itu baju loh, tengok tuh. Hahaha. Kita mundurkan videonya. Tengok ini ya. Tengok ya. Nah, itu. Tunggu bentar ya, tunggu sabar. Nah, tuh. Kan udah jelas itu kostum. Ini logika dari saya, logika nih ya. Itu genderuwo kan berjari dia, berkuku panjang jari. Kenapa dia megang tanduknya kayak gini? Kenapa nggak digenggamnya kayak gini? Ya kan? Kenapa nggak digenggam kayak gini aja? Kenapa nggak digenggam tuh si genderuwonya? Kenapa dia kayak gini? Kan dia bisa ngegenggam, dia kan punya jari-jari. Nah, karena tangan dari genderuwo ini juga tangan palsu gitu kan. Jadi yang tangan yang asli orang tuh di dalam dari kostum tangan itu, tangan yang aslinya gitu kan. Makanya tangan si genderuwo itu nggak bisa melakukan hal seperti ini ya, seperti ini nggak bisa dia. Tidak bisa hal itu. Kenapa saya bilang karena tidak bisa ya? Karena kostum gitu kan. Nah, tengok, kayak mau dicabut tuh. Oh, wah, wah. Nah, tengok itu kan dicabut tuh tanduknya, ada darahnya gitu kan. Saya mau bertanya, genderuwo juga manusiakah darahnya harus warna merah? Apakah genderuwo juga? Apakah makhluk halus juga ini merah darahnya? Ayo. Tidak kan? Nah, oke. Jadi kita dapat simpulkan ya. Pertama, makhluk halus itu tidak ada bukti fisik atau bukti ilmiah bahwasanya makhluk halus itu berwarna merah. Film-film luar negeri aja kalau hantu, kalau misalnya seperti penampakan hantu, alien itu darahnya hijau atau biru. Nah, ini genderuwo makhluk halus tapi darahnya warna merah. Pikir lagi pakai akalmu. Tidak ada bukti ilmiah mengatakan bahwasanya bukti ilmiah membuktikan bahwasanya darah makhluk halus itu warna merah. Yang kedua adalah sudah pasti itulah kostum. Kenapa saya katakan kostum? Karena tangan tersebut adalah tangannya dari bagian kostum itu, makanya tidak bisa menggenggam seperti ini ya. Tangan si genderuwo hanya cuma bisa seperti ini menahan tanduk. Ya, logika lah. Kalau tangan gua dipegang nih, itu gua pegang balik gitu, gua lepasin gitu kan. Apalagi makhluk halusnya, mungkin makhluk halusnya nggak berpikir gitu kan. Nah, yang ketiga adalah api. Coba kamu pergi ke hutan basah ya, hutan hujan. Indonesia kan hutan hujan nih, daunnya basah. Nah, coba kamu siram bensin sedikit gitu ke kumpulan daun basah, akan menimbulkan api seperti ini, tapi tidak meninggalkan bekas bakar yang banyak, hanya meninggalkan bekas bakar yang dikit. Itu adalah yang dikatakan sama mereka adalah api dari alam goib. Lain kali ini dipakai biar nggak dibodoh-bodohi sama konten-konten kreator seperti ini. Oke, mungkin dari saya itu saja, tidak ada penambahan lain dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bagi kamu yang masih belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Sampai jumpa, sahabat fakta.